Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk melaksanakan belajar di rumah. Sebelum memulai kegiatan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan membaca bismillah ini Allah meridhoi segala kegiatan kita dan memberikan kita banyak pemahaman mengenai ilmu yang kita pelajari hari ini. Pada hari ini kita akan belajar di buku tema 3, yaitu Benda di Sekitarku. Subtema 1, Mengenal Benda di Sekitar Kita. Pembelajaran 2 dan 3. Sebelumnya, Bunda Nurja akan memaparkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat menentukan benda-benda yang terbuat dari kayu di sekeliling rumah dengan tepat. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat mengenal satuan baku dan tidak baku dengan tepat. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat mengenal dan mengukur panjang suatu benda dengan satuan baku secara tepat. Lalu, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu, melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat memahami makna sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin dengan tepat. Jadi, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, sebuah pohon biasanya menghasilkan kayu atau batang. Kayu biasanya diolah menjadi berbagai bentuk benda yang berbeda-beda. Seperti apa, teman-teman? Meja, lalu kursi, tempat tidur, lemari, dan pintu. Itu yang terbuat dari kayu. Setiap benda olahan dari kayu memiliki sifat yang berbeda-beda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda olahan dari kayu pun berbeda-beda, tergantung dari ukuran dan tujuannya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih teman-teman, kita akan menyebutkan kira-kira benda apa saja ya yang terbuat dari kayu selain dari 5 benda yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Coba kita lihat, ada apa aja? Oke teman-teman, di sini ada gambar sendal. Ternyata ada loh teman-teman sendal yang terbuat dari kayu. Biasanya disebut sendal bakyak atau sering ada di negara-negara Jepang, Korea, kayak gitu. Selanjutnya, kira-kira benda apa lagi ya yang terbuat dari kayu? Oh, di sini ternyata ada topeng, teman-teman. Ternyata topeng yang sebegitu indahnya terbuat dari kayu juga loh, teman-teman. Selanjutnya ada tangga nih teman-teman, biasanya suka lihat ya di rumah-rumah yang tingkatnya 2 ada juga yang menggunakan tangga dari kayu. Selanjutnya nih ada sendok, ada mangkok, lalu ada wadah dari kayu juga. Selanjutnya ada gantungan kunci. Biasanya nih kalau teman-teman beli oleh-oleh biasanya suka ada tuh gantungan kunci dari kayu. Jadi ini hanya beberapa saja contoh benda yang terbuat dari kayu ya teman-teman. Selebihnya masih banyak. Nah teman-teman, mengapa banyak benda yang terbuat dari kayu? Kira-kira kenapa ya banyak benda dan banyak macam-macamnya yang terbuat dari kayu? Ada yang tahu? Oke, kita cari tahu. Nah, di sini sudah ada gambar dari potongan kayu. Kenapa banyak benda-benda yang terbuat dari kayu? Sekarang kita lihat keunggulan dari kayu, benda yang terbuat dari kayu. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, mudah dibentuk. Yang kedua, benda yang dari kayu itu tahan lama. Lalu yang ketiga, kayu lebih tahan terhadap tekanan dan lenturan.
Yang keempat, tidak mudah rusak atau patah. Dan yang kelima, mudah didapatkan karena kebetulan Indonesia ini banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan kayu dan masih banyak hutan-hutan yang dipenuhi oleh tumbuhan yang menghasilkan kayu. Lalu, yang terakhir, keunggulan dari benda dari kayu itu memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung. Seperti itu, teman-teman. Ketika ada keunggulan, pasti ada kelemahannya. Kita lihat, apa ya kelemahan dari benda yang terbuat dari kayu? Kita lihat yang pertama, kelemahannya itu mudah terbakar, ya teman-teman. Lalu yang kedua, mudah lapuk. Yang ketiga, tidak tahan dengan rayap atau jamur. Nih biasanya teman-teman kalau misalkan di rumah, di tempatnya yang dingin, lembab, itu biasanya akan terdapat binatang atau rayap yang menggerogoti kayu tersebut. Lalu kelemahan yang keempat itu adalah seratnya tidak teratur. Jadi itu beberapa keunggulan dan kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Nah, lalu bagaimana nih teman-teman proses pembuatan benda-benda dari kayu ini? Ada yang tahu? Oke, kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Oke, proses pertama yaitu adalah proses penebangan pohon. Jadi, proses yang pertama itu para pekerja akan menebang pohon yang ada di hutan. Tapi, yang menebang pohon ini harus memiliki izin, ya. Jadi, kita itu harus izin dulu teman-teman kalau mau menebang pohon. Itu biasanya kalau yang sudah mempunyai surat izin disebutnya penebangan pohon legal. Legal itu secara sah. Ada lagi yang ilegal. Kalau ilegal itu menandakan penebangan pohon secara tidak sah atau tanpa izin pihak yang berwenang. Lalu, setelah pohon ditebang, ada proses yang kedua. Proses yang kedua itu adalah bersihkan pohon dari ranting-ranting. Lalu, pohon dipotong menjadi gelondongan untuk dibawa ke pabrik. Di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman. Di sini ada para pekerja yang menebang pohon, lalu dipotong pohonnya dan dibersihkan dari ranting-ranting dan nanti akan diangkat ke mobil untuk dibawa ke pabrik. Lalu, proses yang ketiga, batang kayu dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, ketika akan membuat gantungan kunci, otomatis potongan kayunya itu lebih kecil. Nah, beda lagi dengan lemari ataupun pintu, otomatis potongan kayunya pun akan lebih besar atau lebih panjang seperti itu. Selanjutnya, proses keempat, kayu-kayu yang sudah dipotong akan dijemur 2 hingga 4 pekan. Tujuannya agar kayu-kayu tidak berjamur dan agar kayu-kayu itu bisa bertahan lama. Setelah itu pembentukan dan jadi deh benda yang berasal dari kayu. Nah, setelah menabang pohon, biasanya para pekerja akan menanam kembali pohon-pohon yang baru atau sering disebut dengan reboisasi agar hutan tidak gundul atau hutan bisa kembali hijau. Jadi harus bertanggung jawab teman-teman. Ketika kita menebang satu pohon, kita harus menanam lagi kalau bisa lebih dari satu pohon. Karena jika hutan gundul dapat mengakibatkan bencana alam seperti erosi, longsor, banjir, dan pemanasan global atau meningkatnya suhu di bumi. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya, coba teman-teman perhatikan potongan kayu berikut. Di sini ada 3 potongan kayu. Potongan kayu pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira apa ya maksudnya?
Kita lihat. Pada gambar berikut, terdapat berbagai macam potongan kayu dengan ukuran yang berbeda-beda. Kira-kira alat ukur apa yang digunakan untuk memotong kayu tersebut? Ada yang tahu? Ketika memotongnya biar sama panjangnya, itu menggunakan apa? Apa teman-teman? Oke, good job. Menggunakan meteran, Bunda. Hebat sekali teman-teman ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur atau meteran, atau sering disebut dengan satuan baku, dan ada juga alat ukur yang disebut dengan satuan tidak baku. Kira-kira apa sih maksud dari satuan baku dan tidak baku itu? Mari kita cari tahu. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi dan lagi. Contoh dari satuan baku adalah satuan panjang, satuan berat atau massa, volume, dan lain sebagainya. Nah, untuk meteran ini termasuk kepada satuan panjang. Lalu, untuk satuan berat atau massa itu, yaitu adalah contohnya kilogram, ons, atau gram. Lalu untuk satuan baku volume itu lebih ke misalkan menghitung liter seperti itu ya teman-teman. Itu adalah pengertian dari satuan baku, di mana satuan baku ini ketika dilakukan pengukuran secara berulang maka akan tetap hasilnya itu akan sama. Lalu, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya menggunakan kaki, jengkal, langkah, hasta, dan sebagainya untuk mengukur jarak atau panjang. Jadi, ketika diukur dengan menggunakan satuan tidak baku, ketika misalkan di Bunda Nurja, misalkan buku ini teman-teman, buku ini sama Bunda Nurja diukur menggunakan jengkal, misalkan 1 jengkal 4 jari. Tapi belum tentu di tangan teman-teman 1 jengkal 4 jari. Kenapa begitu Bunda? Kenapa berbeda? Karena tangan Bunda Nurja dengan tangan teman-teman itu berbeda. Sehingga disebutkan pengukuran yang menggunakan tangan, kaki, lengan, hasta, dan lain sebagainya itu sebagai satuan tidak baku. Karena ketika dilakukan pengukuran kembali, hasilnya akan berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sesuai dengan yang Bunda Nurja paparkan tadi, bahwasannya kertas, koran, buku, tisu, kotak makanan, dan sebagainya merupakan hasil dari pengolahan kayu yang biasanya diambil dari pohon pinus. Ada yang pernah lihat pohon pinus? Oke, berikut gambar dari pohon pinus. Jadi, ini adalah tampilan atau gambar dari pohon pinus. Pohon pinus sering juga kita sebut dengan pohon cemara yang bisa kita temui di pegunungan-pegunungan ataupun di hutan-hutan. Kertas memiliki sifat yang ringan, mudah sobek, mudah terbakar, dan menyerap air. Kertas terdiri dari berbagai jenis dengan manfaat yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada kertas karton yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Biasanya untuk teman-teman yang mengikuti pembelajaran SBDP, nanti akan ada kalanya untuk membuat kerajinan tangan dari kertas karton. Selanjutnya ada kertas manila yang biasa digunakan untuk
untuk hiasan dan poster. Yang ketiga, ada kertas origami. Kertas origami ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman, karena di kelas teman-teman sudah punya masing-masing kertas origami dan sering digunakan untuk membuat kapal-kapal, lalu membuat burung, ataupun membuat kupu-kupu. Selain ketiga kertas ini, ada kertas-kertas lainnya, contohnya kertas kardus, lalu duplek, itu juga disebut sebagai kertas yang berasal dari pengolahan kayu. Nah, teman-teman, selain pohon pinus, ada beberapa pohon lain yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan kertas, yaitu pohon akasia dan pohon jati. Nah, lalu apa sih manfaat dari pohon beringin pada gambar di bawah ini? Ada yang tahu? Apa ya manfaat dari pohon beringin ini? Baik, kita cari tahu bersama-sama. Manfaat pohon beringin adalah sebagai tempat berteduh orang-orang yang ada di bawahnya, karena pohon beringin ini memiliki bentuk atau ukuran yang sangat besar, teman-teman, sehingga ketika misalkan datang hujan, orang-orang yang ada di bawah pohon beringin ini bisa berteduh. Selain itu, pohon beringin ini memiliki banyak manfaat pada daunnya loh teman-teman. Salah satunya untuk mengatasi kejang-kejang, mengatasi penyakit paru-paru, dan mengatasi atau mencegah diare. Masya Allah banget ya teman-teman. Di sisi lain bisa sebagai tempat berteduh, ternyata daunnya pun banyak manfaatnya dan bisa dijadikan sebagai obat. Selain berbagai manfaat tadi, pohon beringin ini memiliki satu keistimewaan. Kira-kira apa ya keistimewaan dari pohon beringin ini? Ada yang tahu nggak? Apa ya keistimewaannya? Oke, kita lihat. Keistimewaan dari pohon beringin ini yaitu adalah dijadikan sebagai salah satu lambang sila Pancasila. Keberapa teman-teman? Ketiga. Jadi udah mah bermanfaat daunnya dan pohonnya. Ternyata pohon beringin ini dijadikan juga sebagai lambang sila Pancasila ketiga. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Adapun makna dari sila ketiga Pancasila adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang semuanya terwujud dalam satu wadah, yaitu Negara Republik Indonesia. Nah, selain itu, teman-teman, walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa daerah, agama, warna kulit, dan lain sebagainya, namun tetap wajib mendapatkan persamaan kedudukan, serta persamaan kesejahteraan yang di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda-beda, namun kita tetap harus bersatu, yaitu untuk kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Kira-kira apa aja ya? Kita lihat. Nilai yang pertama yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus mendahulukan persatuan teman-teman dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Golongan itu apa sih Bunda? Yaitu adalah kepentingan kelompok, seperti itu. Lalu nilai yang kedua yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu memiliki rasa cinta tanah air
dan bangsa, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, teman-teman, sebagai bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu mempunyai atau memiliki rasa cinta terhadap tanah air, yaitu dengan cara membeli produk-produk yang ada di Indonesia. Kita harus lebih banyak mencintai produk Indonesia dibandingkan dengan produk luar negeri. Maka itu disebut dengan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Lalu apalagi ya nilai-nilainya? Oke, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berikutnya yaitu adalah pengakuan terhadap keragaman suku dan budaya bangsa, serta sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi meskipun kita berbeda atau kita beragam suku dan budaya, kita harus tetap saling mensupport satu sama lain, mendukung satu sama lain. Oke? Oke. Nah, teman-teman, maka dari itu salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila lainnya yaitu adalah hidup tidak boros, atau kita tidak boleh hidup boros. Kita harus berhemat dalam segala hal, termasuk berhemat dalam pemanfaatan kertas. Karena teman-teman, dalam satu rim kertas itu kita bisa menggunakan satu batang pohon. Dan satu batang pohon itu harus yang berumur 5 tahun. Bayangkan teman-teman, kalau kita menggunakan 10 rim, kita menghabiskan 10 rim kertas, otomatis akan ada 10 pohon yang usianya 5 tahun. Jadi, kita harus menghemat, tidak boleh boros. Kita gunakan kertas dengan bijak dan sewajarnya ya, teman-teman. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar buku. Mari kita hitung menggunakan satuan panjang baku. Lah, kok ini satuan panjang baku, bukan satuan baku? Nah, panjang satuan baku ini termasuk ke dalam satuan baku. Namun, tadi seperti yang dijelaskan dari awal bahwasannya satuan baku itu ada beberapa penghitungan, yaitu mengenai panjang, massa atau berat, dan volume. Lalu, apa itu satuan panjang baku? Satuan panjang baku adalah pengukuran meter yang sudah diakui oleh dunia internasional. Contoh satuan panjang baku ini adalah milimeter, sentimeter, dan meter. Lalu, apa ya alat untuk mengukur panjang? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, apa aja teman-teman? Yang pertama, nih yang Bunda Ruja pegang ini apa? Oke, ada penggaris. Penggaris merupakan salah satu alat ukur yang sering kita gunakan ya teman-teman. Lalu yang kedua ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan untuk para penjahit yang akan menjahit baju. Jadi ketika kita akan menjahit baju, kita pasti akan diukur menggunakan meteran pita. Selanjutnya yaitu ada meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk menghitung panjang papan tulis, menghitung panjang dari pintu ataupun lemari. Selanjutnya ada meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur barang yang lebih panjang. Contohnya mengukur panjang tanah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mari kita menghitung. Coba perhatikan. Di sini ada gambar penggaris dan di sini ada benda yang warna biru. Nah, bagaimana ya cara menghitung menggunakan penggaris?
kita lihat. Nah, hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah kita harus mengukur benda dimulai dari angka 0. Ya, dimulai dari angka 0. Sebelumnya kita akan mengenal dulu apa maksud dari garis-garis kecil ini, lalu ada garis panjang ini, terus ada angka. Nah, teman-teman, untuk garis kecil ini yaitu menunjukkan milimeter atau sering disebut mm. Dan untuk yang garis panjang ini sering disebut atau menunjukkan sentimeter. Nah, teman-teman, nih yang milimeter ini, milimeter yang ada pada penggaris ini terdiri dari 10 baris atau 10 biji. Apakah benar? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, bisa kita ketahui bahwasanya 1 cm itu adalah sama dengan 10 mm. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu, perhatikan di sini ada benda warna biru. Kita hitung dari awal atau dari angka 0. Di sini sudah ditempatkan di angka 0. Ini awal. Lalu akhirnya itu menunjukkan ke angka tengah, garis tengah. Garis kecil yang ada di tengah. Coba kita lihat sentimeternya yaitu di angka 2. Lalu kita lihat milimeternya ada di angka berapa ya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata milimeternya menempati angka 5. Maka hasil dari panjang benda yang berwarna biru adalah 2 cm 5 mm. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada benda yang diukur, ternyata diukurnya itu garisnya itu menempati pada bilangan milimeter, berarti teman-teman harus ditulis dan harus dihitung dulu pada angka berapa milimeternya, seperti itu. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada juga garis yang akan kita ukur. Di sini ada benda. Bendanya yang warna ungu jika dikecilkan akan menjadi biru ini. Ingat, seperti biasa, kita ukur dari angka 0. Ini 0-nya kepotong, nggak apa-apa ya teman-teman. Lihat, dari awalnya itu sudah menempati angka 0. Nah, akhirnya itu ada di ujung mana? Oh, ternyata ada di garis angka 6. Kita lihat, garisnya itu garis milimeter atau sentimeter, teman-teman. Garis apa? Sentimeter. Maka hasil dari panjang bendanya yaitu adalah berapa? 6 cm. Bisa teman-teman? Mudah kan? Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Nah teman-teman, Bunda Nurja kembali ingatkan bahwasanya kayu ini merupakan bahan dasar pembuatan kertas. Jika satu rim kertas membutuhkan satu pohon berumur 5 tahun, maka berapa pohon yang akan ditebang jika memproduksi 5 rim kertas? Sehingga sudah dipastikan akan banyak pohon yang ditebang. Oleh karena itu, kita harus menghemat kertas dan menggunakan kertas daur ulang. Dengan menghemat kertas, kita dapat mengurangi penebangan pohon di hutan dan dapat melestarikan lingkungan alam. Melestarikan lingkungan alam merupakan kewajiban setiap manusia. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak manusia yang memanfaatkan alam tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhatikan akibatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Surat ini menerangkan bahwasannya ketika ada bencana alam longsor, erosi, banjir, dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk teguran kepada kita bahwasanya kita sebagai hambanya harus melestarikan atau menjaga lingkungan alam dengan sebaik mungkin. Mari teman-teman kita jaga lingkungan kita dan mari kita lestarikan dengan baik. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bunda Nurja ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih banyak.